Hidayat, Jaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Syukran ya Ustaz. Jurudan, Doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka wa haluki? Alhamdulillahi rabbil alamin ya Ustaz. Halo. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Halo. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Pak Guru ucapkan banyak terima kasih yang atas kehadiran hari ini untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Tetapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam, ya Pak Guru akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Ya, paham ya? Paham. Ya. Untuk kelas 8 aktif. Hafiz Isma Damayanti. Neon. Ya. Indiana Dewi. Naam. Lailina Datun. Neon. Rita Lestari. Naam. Rizky Abdurrahman. Sabrina. Naam. Susmita Agustina. Naam. Truna Andika Bayu Saputra. Naam. Yopi Marcelina Saputra. Jundi. Mama Rizky. Naam. Oke, terima kasih banyak. Ya, sekarang kita akan memasuki materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Dan pertemuan pertama yang kita pelajari di beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada yang sudah tahu 4 macam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke, silakan, siapa namanya? Indiana Dewi. Terima kasih Indiana Dewi. Silakan, apa itu? Kitab Taurat. Kitab Zabur. Kitab Injil. Al-Quran. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Indiana Dewi. Jadi itu tadi ada 4 macam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi dan rasul. Sudah disebutkan tadi oleh temannya yaitu Indiana Dewi. Sudah paham ya? Sudah. Nah, kitab. Nah, ini dah. Coba lihat kitab 4 macam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Iya. Sekarang itu nabi diberikan kepada nabi dan rasul siapa? Waktu dan tempat diturunkan pada tahun berapa dan berbahasa apa? Nah, dari 4 macam kitab ini
kemudian diberikan kepada nabi dan rasul, diturunkan pada tahun berapa dan berbahasa apa. Itu tadi ya 4 macam kitab. Kemudian siapa di sini yang bisa ya menuliskan dan menyebutkan masing-masing ya 4 macam kitab tersebut, dan nabi atau rasul diberikan kepada siapa, namanya nabi siapa, kemudian diturunkan pada tahun berapa dan berbahasa apa. Siapa yang bisa? Oke, siapa namanya? Indiana Dewi. Tepuk tangan buat Indiana Dewi. Itu salah satu saja ya kitab yang ditulis ya. Kemudian itu diberikan kepada nabi siapa ya, dan berbahasa apa, dan diturunkan pada tahun berapa. Silahkan. Kitab tahu? Kitab Taurat yang pertama ya. Oke. Kemudian lanjut. Diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, kemudian diturunkan pada tahun 12 sebelum Masehi. Berbahasa Ibrani. Oke, terima kasih banyak ya. Oke, tepuk tangan buat Indiana Dewi. Siapa lagi yang bisa? Ya, silakan. Kamu di kitab apa? Kitab Sabur. Oke, ini si Sabrina. Oke, tepuk tangan buat Sabrina. Nah, coba lihat di atas ya, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah kitab Sabur. Diberikan kepada Nabi Daud. Iya, alaihi salam. Kemudian ya pada abad berapa? Berarti pada abad 10 sebelum Masehi. Berbahasa Kipti. Oke, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Oke, tepuk tangan buat Amanda. Silakan ditulis. Oke, kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian diberikan kepada berbahasa apa ya? Abad keberapa itu, Run? Abad 1 Masehi. Berbahasa Ibrani atau Suryani? Berbahasa Suryani. Oke, terima kasih buat Amanda. Tepuk tangan buat Amanda lagi. Wah, sudah hebat teman-teman, sudah. Artinya kalian sudah paham di sini ya. Berarti semalam sudah pelajari. Sudah, Pak. Oke, siapa lagi yang bisa ya menuliskan di atas ya satu macam kitab lagi, tinggal satu macam kitab. Saya, Pak. Kitab Al-Qur'an. Rizky, tepuk tangan buat Rizky. Oke, terima kasih Rizky. Di sini aja. Di sini saja tulisnya, ya sini. Dan di bawah sini bisa. Iya, yang kosong. Oke, Rizky. Yang terakhir adalah kitab Al-Qur'an. Adalah kitab yang kita yakini, yang kita ikuti sampai saat ini. Ya, kitab Al-Qur'an. Iya, diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, berbahasa apa? Arab. Berbahasa Arab. Oke. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. SAW. Iya. Beda sendiri kan? Iya. Ya, tahun berapa turun? 7 Masehi. 7 Masehi.
7 Masehi. Oke. Berbahasa Arab. berbahasa Arab, bahasa Arab. Oke. Oke. Oke, terima kasih banyak ya. Oke, tepuk tangan buat Rizky. Oke, sekarang ya kita akan melanjutkan yaitu sesi pertanyaan. Dari materi yang kita pelajari hari ini ya, sekarang ada nggak yang kalian belum paham atau ada yang mau ditanyakan tidak? Silakan. Oke, siapa namanya? Rita. Oke, tepuk tangan buat Rita. Oke, silakan Rita. Bagaimana cara beriman? Boleh berdiri. Oke, boleh berdiri. Bagaimana beriman kepada kitab-kitab Allah? Ya, bagaimana caranya kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertanyaan sih, Rita ya. Ada yang bisa jawab tidak? Saya Pak. Oh, silakan. Dundi. Oke, boleh. Itu. Ya. Cara beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala yang pertama apa, Nak? Menjaga kemurnian Al-Quran. Nah, menjaga kebernian Al-Qur'an. Menghafalkan ayat Al-Quran. Menghafalkan ayat Al-Qur'an. Mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ada tiga ya? Iya, tepuk tangan buat tinggi. Itu sudah paham. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tidak? Saya Pak, Oke, silakan Rizky. Silakan berdiri Rizky. semalam saya belajar materi ini. Di dalam situ ada namanya kitab dan suhuf. Apa sih Pak perbedaan dan persamaan kitab dan suhuf? Oke, terima kasih Pak Rizky. Itu pertanyaan apa sih Pak? Pertanyaan apa sih Pak perbedaan kitab dan suhuf? Dia semalam belajar, berarti semalam sudah belajar ya. Ada yang bisa jawab tidak? Ayah. Oke, Teruna, tepuk tangan buat Teruna. Oke, Teruna, ya silakan Nak. Perbedaan suhuf dan kitab ialah suhuf itu jadi lembaran-lembaran pisah, sedangkan kitab adalah yang sudah dibukukan atau disempurnakan. Iya. Tapi sama-sama diturunkan oleh kitab Allah Subhanahu wa taala. Iya, sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala. Oke, tepuk tangan buat Teruna. Oke, terima kasih banyak ya. Ya, untuk sesi pertanyaan ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Tidak. Tidak ada ya. Berarti sudah paham sini ya? Oke. Sekarang kita akan berdiri. Silahkan berdiri. Syukronnya Ustaz. Oke. Sekarang kita akan bermain dan bermain ini ada namanya ya salam. Sama seperti yang di atas ya. Namanya ya salam. Permainannya seperti ini. Ya. Ya salam. Oke, ketika saya mengatakan ya, maka kamu harus ya memegang kepala. Kalau saya mengatakan la, ya sa, itu pegang siku. Kemudian lam sini. Paham ya? Paham. Oke, paham ya? Oke, tepuk tangan semua. Oke. Saya akan mengucapkan kalimat ya salam. Silakan bergerak sesuai apa-apa. La. La. Lam ya? Ya. 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 Sa. Lam. Lam. Oke, sudah paham. Sekarang kita akan bermain namanya kebalikannya ya. Kebalikannya ya salam. Kalau saya mengatakan salam, ya, berarti kamu harus jaraknya ya berbeda. Paham ya? Paham. Boleh. Sa. 1, 2, 3, 4, 5. Oh juga. Ya, sa. Sa ini. Oh, beda. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau turunan sini beda. Oke, satu kali lagi. Sa. 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 Ya. Lam.
Lambat ya Jundi. Berarti Jundi sudah tidak bisa bermain. Sini, Jundi sampai sini. Ya Jundi. Kamu kasihan sekali. Ya. Nah, satu dua. Silakan di sini. Nah, bertiga ya. Ya, sudah tidak bisa main lagi ya. Iya. Berarti tinggal lanjut yang ini. Coba geser-geser sini. Tak kerlewan gimana? Sa. Lam. Nah. Sebelah sini. Ya. Sa. Sa. Rizky. Ya, sini sa, ya kan? Lam. Betul. Sa. Betul lah. Ya. Ya, sa. Nah, sa. Oke, tepuk tangan buat Luna. Kembali. Jadi yang pertama itu namanya permainan ya salah. Nah, itu. Setelah itu ya saya akan bagi kelompok. Iya, kelompok laki-laki sama kelompok perempuan. Kita bagi dua kelompok saja ya. Ya. Oke, langsung saja. Saya akan memberikan ya namanya pantun pemantik. Pantun pemantik ini isinya di dalam kamu harus itu ya memaknai apa isi pantun pemantik tersebut. Silakan bantu sini geser-geser laki-lakinya. Ya, saya akan bagikan ya dari pantun pemantik tersebut. Iya. Setelah itu diskusi ya. Setelah diskusi kalian harus menjawab apa makna pantun pemantik tersebut. Iya. Ya, pantun pemantik tersebut itu yang pertama apa? Ya. Pantun pemantik itu yang pertama adalah untuk menghilangkan virus dan kuman, membasuh tangan dengan sabun cuci. Manusia hidup perlu pedoman. Pedoman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa makna dari pantun tersebut? Untuk menghilangkan virus dan kuman, membasuh tangan dengan sabun cuci. Manusia hidup perlu pedoman. Pedoman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kedua, bermasker, jaga jarak dan cuci tangan. Kebiasaan yang harus dilakukan dua cara. Ya, beriman pada Al-Qur'an. Kita wajib percaya dan mengamalkan. Dan itu yang kedua ya, pantun pemantiknya. Yang ketiga sampai yang keempat. Silahkan dijawab apa makna pantun tersebut. Ya, dalam dijawab dan diskusi dalam bentuk kelompok putra sama kelompok putri. Paham ya? Paham. Oke. Siapa yang bisa jawab kelompok siapa? Kelompok Saya. putra. Kelompok putra. Ya, pantun pemantik yang pertama pemaknanya. Silahkan berdiri. Oke. Makna dari pantun pertama ialah kebersihan. Jadi kita sebagai manusia diwajibkan hidup bersih. Karena kebersihan itu adalah bagian dari iman sesuai dalam Al-Quran dan hadis. Oke, tepuk tangan buat kelompok putra. Silakan duduk. Siapa lagi yang bisa menjawab pantun pemantik? Oke, silakan. Kelompok putrinya. Oke. Makna pantun tersebut adalah kita harus membiasakan diri kita untuk selalu berpedoman kepada Al-Quran, percaya serta mengamalkan pada diri kita. Oke, tepuk tangan untuk kelompok putri. Pantun pemantik yang ketiga, siapa yang bisa jawab? Kelompok putra atau putri? Oh, silakan, Rizky. Oke, tepuk tangan buat kelompok putra. Makna pantun tersebut adalah kesehatan jasmani dan rohani. Jika kita sebagai manusia diwajibkan hidup sehat jasmani dan rohani kita, karena Allah menurunkan 4 kitab suci Al-Quran, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran sebagai petunjuk jalan kebenaran bagi umat manusia agar jasmani dan rohani kita selalu berada di jalan kebaikan. Oke, tepuk tangan itu pasti makna pantun yang ketiga. Pantun pemantik yang keempat, siapa yang bisa jawab? Kelompok putri, silakan. Oke. Makna pantun tersebut adalah kunci kehidupan dan jalan kebenaran kita sebagai agama Islam adalah Al-Quran. Jadi kita sebagai manusia diwajibkan memahami, menghafalkan, menjaga kesucian Al-Quran serta mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke.
Oke. Dari pantun pemantik tersebut ada 4 bait. Kita sudah bisa menjawab apa makna tersebut. Kalian sudah paham ya? Sudah bisa ya? Sudah. Oke, terima kasih banyak. Oke, silahkan ya kumpulkan hasil kerjanya. Ya. Oke, terima kasih banyak. Sekarang Pak Guru akan memberikan soal namanya soal LKPD. Soal LKPD ini kalian harus menjawab, kemudian diskusi dalam satu kelompoknya, kemudian dilempar itu pertanyaannya kepada kelompok lain. Ya, paham ya? Paham. Oke. LKPD-nya dalam bentuk kelompok sudah dikerjakan ya? Sudah selesai ya? Nanti akan kita kumpulkan ya. Sekarang dalam kelompok putra dan kelompok putri saya akan kasih waktu 2 menit atau 1 menit untuk masing-masing kelompok membuat pertanyaan, dan pertanyaan itu dilempar ke kelompok perempuan. Begitu juga perempuan membuat pertanyaan dan dilempar ke kelompok laki-laki. Siapa yang duluan? Siapa yang mau duluan? Saya Pak, Oke. Silakan. coba sebutkan ajaran pokok yang terkandung dalam kitab Injil. Oke, silakan siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Kelompok perempuan. Ajaran pokok yang terkandung di dalam kitab Injil adalah perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan keberadaan kitab Taurat, Ya. menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, tepuk tangan buat kelompok perempuan. Nah, kelompok perempuan sudah ada pertanyaannya nggak? Sudah, silakan. Silakan Amanda. Ya, memberikan pertanyaan kepada kelompok laki-laki. Kelompok laki-laki sudah siap menjawab? Sudah? Sudah, oke. Sebutkan persamaan kitab dengan suku. Iya, siapa yang bisa jawab? Perbedaan, ya silakan. Oke, terima kasih buat Amanda, silakan dulu. Terima kasih buat Teruna, silakan dijawab. Persamaan kitab sama suhuf itu sama-sama diturunkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu persamaannya? Ya. Oke, silakan. Tepuk tangan buat Teruna. Oke, untuk materi ini ya, untuk materi ini, untuk LKPD-nya dalam bentuk kelompok sudah. Nah, silakan dikumpulkan ya hasil kerja kelompoknya. Oke. Oke, terima kasih banyak. Oke, silakan berdiri. Oke, sekarang kita akan bermain dalam bentuk bentuk kelompok. Silakan yang putrinya sini. Satu baris, laki-laki sini satu baris. Ya. Satu baris ini. Ya. Oh ini. Oke, satu baris. Kita akan bermain, maju lagi dikit. Kita akan bermain namanya permainan maju mundur kiri kanan. Maju mundur kiri kanan. Cantik. Kok cantik. Ya, paham ya? Oke. Jadi harus fokus. Siapa yang salah maka dia itu tidak ikut bermain. Kalau saya mengatakan maju, silakan maju. Silakan. Kalau saya mengatakan mundur, silakan mundur dalam bentuk loncat. Kalau kiri ya kiri, kemudian kanan ya kanan. Paham ya? Tepuk tangan. Siap-siap. Masing-masing pegang pundaknya temannya. Konsentrasi. Oke. Harus kompak ya? Ya. Oke. 1, 2, 3 siap. Mundur. Mundur, Maju. maju, Kiri. kiri, Kanan. kanan, Kanan. kanan, Kanan. kanan, Kanan. Kiri. kiri, Kiri. kiri, Kiri. Kiri. Kanan. kanan, Kanan. Maju. maju, Maju. maju, Mundur. 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 Sudah paham ya? Sudah. Ya, tepuk tangan semua. Sekarang kita akan bermain ya itu. Ya, kalau saya mengatakan
silakan mundur, yang mundur. Kalau yang maju. Yang salah nanti dapat pertanyaan. Kalau mundur Ya, paham ya? Maju mundur. Ya, maju mundur atau kiri kah? Kanan. Siap-siap, pegang. Ya. Kanan. Kiri. Ya. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Mundur. Maju. Salah temannya. Oke. Tepuk tangan untuk profesornya. Dia mundur dia. Oke. Silakan duduk. Salah Pak. Ya. Nanti kelompok laki-laki akan mendapatkan pertanyaan dari Pak Guru. Paham ya? Paham. Oke. Siap-siap. Nah. Saya mengulangi. Kitab Taurat itu berbahasa apa? Ya, serius Ki? Kitab Taurat berbahasa? Ibrani. Berbahasa Ibrani. Terima kasih. Nah, sekarang ya pembelajaran hari ini cukup sekian. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan Ilmu. Amin. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari ajaran-ajaran pokok yang terkandung di dalam masing-masing kitab Al-Quran dan apa manfaat atau hikmah beriman kepada kitab-kitab Al-Quran, Injil, Taurat, sama Zabur. Persiapkan ya? Ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya ya? Ya. Oke, silahkan disiapkan. Kita zaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Syukran ya Ustaz. Jurudan. Hamdalah. Alhamdulillah.